Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar yang kemarin qadarullah kita sempat libur selama kurang lebih 2 pekan. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menyambung pembahasan kita dengan membahas hukuman bagi pelaku perbuatan ihtikar. Mengulang pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang salah satu di antara pelanggaran di pasar, yaitu ihtikar, menimbun barang. Yang dimana Nabi SAW menegaskan, man ihtakara fahuwa khati'. Barang siapa yang menimbun, maka dia berdosa. Sehingga karena ini merupakan perbuatan dosa, maka pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman. Lalu hukuman seperti apa yang boleh diberlakukan bagi orang yang melakukan ihtikar? Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 211. Ada hukum, ada hukuman. Ihtikar hukumnya haram, sebagaimana yang sudah kita bahas. Lalu bagaimana hukuman yang berlaku bagi pelaku ihtikar? Islam hanya mengajarkan keadilan. Karena itu Islam tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Karena berarti nanti tidak ada ujungnya. A berbuat zalim dibalas oleh B dengan kezaliman. Bukan dengan yang semisal. Kalau yang semisal berarti keadilan. Berarti ketika B itu membalas ada kelebihan. Ketika dibalas dan ada kelebihan, maka A nanti nggak terima, lalu dia membalas lagi. Ada kezaliman lagi. Akhirnya jadilah rantai kezaliman yang itu tidak ada ujungnya. Makanya Islam tidak mengajarkan membalas kezaliman dengan kezaliman. Namun yang dilakukan oleh Islam adalah mengembalikan kezaliman kepada keadilan. Kita catat ini bagian yang sangat penting ya. Islam tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, namun yang dilakukan adalah mengembalikan kezaliman kepada keadilan. Ini prinsip yang penting yang perlu untuk kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sekelompok kaum tertentu menyebabkan kalian tidak berlaku adil. Sehingga Allah Ta'ala melarang orang membalas kezaliman orang lain dengan tindakan tidak adil, yaitu memberikan balasan yang lebih. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, bersikaplah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, memberikan hukuman kepada orang yang berbuat zalim bukan kezaliman, selama dia berimbang, setimpal, sehingga tingkat kezalimannya sampai pada grade 5, lalu dia dihukum dengan hukuman di grade 5. Itu bukan termasuk kezaliman, namun keadilan. Dengan syarat hukuman itu ini bukan lebih ya, tidak melebihi. Lebih di sini diganti, tidak melebihi dari batas kezalimannya. Anda yang punya buku di halaman 212, 212. Di situ ada kalimat yang salah ya, hukuman itu tidak melebihi, yang tepat. Pada keterangan di atas, para ulama menegaskan bahwa ihtikar termasuk kezaliman. Karena tindakan ini merugikan banyak masyarakat.
Karena itulah pelaku ihtikar berhak mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kezalimannya. Baik, lalu apa saja hukuman bagi pelaku ihtikar? Yang pertama, dia dipaksa untuk menjual barangnya. Dia dipaksa untuk menjual barangnya. Kenapa dipaksa? Karena keberadaan barang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan dia melakukan ihtikar, menimbun, sehingga menyebabkan masyarakat itu kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Maka orang ini dipaksa untuk menjualnya. Ulama sepakat dalam masalah ini untuk menghindari tindakan yang merugikan masyarakat. Al-Hattab mengatakan, ajma'al ulama'u ala annahu law kana 'inda insanin ta'amun. Para ulama sepakat, jika ada orang dia memiliki makanan, maksudnya adalah dia menimbun makanan, wattarran nasu ilaihi, sementara manusia sangat membutuhkannya, walam yajidu ghairahu, dan mereka tidak menjumpai yang lain, ujbiru ala bai'ihi, maka pemilik makanan tadi dipaksa untuk menjualnya, daf'an liddarari anin nas, dalam rangka untuk menghindari sesuatu yang membahayakan bagi masyarakat. Sehingga kalau ada orang yang punya beras, hanya A saja yang punya beras, yang lain tidak punya, maka wajib bagi si A untuk menjual beras itu. Kalau ternyata A nggak mau jual gimana? Maka pemerintah punya peran untuk memaksa orang ini agar menjualnya. Dan kata Al-Hattab, ajma'al ulama ala dzalika. Ulama sepakat dalam masalah ini. Baik. Ketika dia dipaksa untuk menjual, tentu ini merugikan baginya. Ya. Kenapa? Dia nggak mau jual, tapi dia dipaksa untuk jual. Berarti merugikan dirinya karena dia dipaksa. Namun jika tidak dia jual, itu merugikan masyarakatnya. Sehingga terjadilah benturan dua kepentingan yang saling bertentangan. Kepentingan pemilik barang dan kepentingan masyarakat. Namun dalam hal ini, al-maslahatul 'ammah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Kemaslahatan yang sifatnya luas lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang sifatnya pribadi. Kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Ini diajarkan dalam apa? Dalam butir-butir Pancasila. Ya. Jadi ketika ada kepentingan umum, maka dia didahulukan daripada kepentingan yang sifatnya terbatas. Sehingga kepentingan masyarakat lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi pemiliknya. Maka meskipun dia nggak mau jual, dia dipaksa untuk jual. Yang kedua, yang boleh dipaksa jual adalah yang melebihi kebutuhan pribadinya. Jadi tidak semuanya. Sehingga kalau si A melakukan ihtikar, satu karung makanan beratnya 100 kilo, 1 kintal. Lalu, ya, di sini misalnya, pelaku ihtikar menimbun 1 ton beras. Itu 1 ton besar ya. Yang betul apa? Beras. Masya Allah. Baik. Pelaku ihtikar menimbun 1 ton beras. Dan dalam waktu setahun dia membutuhkan 100 kg beras untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Maka ketika dia dipaksa untuk menjual berasnya, hanya berlaku di yang melebihi dari kebutuhan pokok pribadinya. Karena dia juga butuh, masyarakat butuh, semuanya butuh. Lalu kebutuhan mana? Semuanya dihargai. Sehingga silahkan kamu ambil sesuai dengan kebutuhanmu, sisanya wajib untuk dijual di pasar. Al-Kasani mengatakan, ini ulama madzhab Hanafiyah, ayyu'maral muhtakiru bil bai'i izalatan lidzulmi.
pelaku ihtikar dipaksa, diperintahkan untuk menjual dalam rangka menghindari kezaliman. Lakin kata beliau, hanya saja innama yu'maru bibai'i ma fuddila an qutihi. Dia hanya diperintahkan untuk menjual yang lebih dari kebutuhan pokoknya. Wa quti ahlihi, dan kebutuhan keluarganya. Dia dan keluarganya. Fa illam yaf'al wa asarra al-ihtikar rufi'a ilal imam. Jika dia tidak mau melakukannya dan tetap melakukan ihtikar, maka dia boleh dilaporkan ke aparat. Dan nanti aparat yang akan bertindak karena mereka punya daya paksa, ya, kekuatan untuk memaksa bagi orang yang dia berbuat dolim melakukan ihtikar. Baik, sehingga Anda bisa perhatikan di sini dari dua solusi yang tadi kita sebutkan yang ditegaskan oleh para ulama, orang yang menimbun itu tidak dirampas, barangnya tidak dirampas, tapi dipaksa untuk jual. Sangat berbeda dengan kondisi di negara kita. Kalau ada orang yang menimbun, maka barangnya diapain? Dirampas. Padahal yang benar tidak dirampas, tapi dipaksa untuk dijual, agar tidak menyusahkan masyarakat. Selanjutnya, kalau dipaksa jual, harga berapa? Harga berapa yang harus dia jual? Jika pelaku ihtikar dipaksa untuk menjual barangnya saat ketersediaan langka, sehingga harga menjadi sangat mahal, lalu harga berapa dia harus dipaksa menjualnya? Ada tiga pilihan kemungkinan, tiga kemungkinan harga. Dalam hal ini, yang pertama adalah harga saat dia beli, yang waktu itu masih murah. Yang kedua, harga pasar ketika sudah mengalami kenaikan. Yang ketiga, harga normal sebelum naik. Baik, bedanya apa antara yang pertama dengan yang ketiga? Bedanya adalah di margin, di untung. Harga saat dia beli berarti harga kulak, itu tidak ada untung. Harga normal sebelum naik berarti sudah ada kenaikan, ada margin, tapi kenaikan ini, margin ini bukan disebabkan karena penimbunan, namun disebabkan karena kondisi normal, kondisi pasar normal. Sehingga dibuat perkiraan, andaikan bukan karena tindakan menimbun yang dia lakukan, kira-kira harganya berapa? Oh, harganya di angka 10.000 per kilo. Ya sudah, sekarang karena tindakan penimbunan itu kan harganya jadi 25.000 per kilo. Nah, karena dia tidak nimbun, harga normalnya 10.000. Dia kulaknya berapa? Dia belinya kemarin 8.000. Baik, jual 10.000. Berarti di situ harga normal sebelum naik. Ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama, pelaku ihtikar dipaksa untuk menjual barangnya dengan harga normal sebelum terjadi kenaikan, dan boleh mendapatkan keuntungan sewajarnya. Jadi dia tetap dapat margin, tapi margin normal. Misalnya kulak 10.000 lalu dipaksa jual 12.000. Ini adalah pendapat Hambali dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau ulama muridnya Abu Hanifah. Baik. Kemudian yang kedua, pelaku ihtikar dipaksa untuk menjual barangnya dengan harga sewaktu dia beli, sehingga tidak ada margin sama sekali, nggak ada keuntungan. Karena ketika dia beli itu, dia berniat untuk menimbunnya, sehingga dia dipaksa untuk menjual, maka dikembalikan sebagaimana harga waktu dia beli. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah. Tayyib. Sehingga dia nggak boleh dapat untung sama sekali. Kamu dulu kulaknya berapa? 10.000 per kilo. Baik, jual 10.000 per kilo. Nah, terus saya nggak dapat apa?
ya nggak dapat apa-apa. Sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada orang ini. Dan ini pendapat yang lebih mendekati, karena orang yang zalim tidak berhak mendapatkan keuntungan. Orang yang zalim tidak berhak dapat untung. Dari Sa'id bin Zaid, Nabi SAW bersabda, "Laisa li'irkin zalimin haqqun." Ini jadi kaidah ya. "Laisa li'irkin zalimin haqqun." Keringat dari hasil kezaliman itu tidak punya hak. Keringat karena usaha yang zalim tidak berhak mendapatkan keuntungan apapun. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dan statusnya hadis yang sahih. Anda bisa hafalkan kaidah ini. Laisa li'irkin zalimin haqqun. Keringat dari hasil kezaliman tidak punya hak. Sehingga dia tidak berhak mendapatkan keuntungan sama sekali. Contohnya, Pak. Ada orang berbuat zalim dengan menggarap lahan milik orang atau menggarap lahan yang bukan miliknya. Sampai akhirnya dia dapat untung. Maka untung tadi bukan haknya. Kenapa? Karena dia telah berbuat zalim, dan orang yang berbuat zalim tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan. Pelaku ihtikar telah melakukan usaha kulaan, ya. Dia seorang trader, dia kulaan, kemudian dia simpan barangnya. Dia kulaan barang untuk ditimbun. Namun usaha ini dia lakukan dalam rangka mendolimi masyarakat. Dan dia berpeluang untuk mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Namun, mengingat dia melakukan ini dalam rangka mendolimi masyarakat, maka peluang untung itu ditiadakan sebagai bentuk hukuman. Hanya saja dia berhak mendapatkan modal yang telah dia keluarkan. Sehingga di sini pengembalian keadilannya adalah dikembalikan dengan cara orang itu dia dipaksa untuk jual dengan harga normal, dengan harga kulak, ya, dan dia tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai di sini bab tentang masalah ihtikar. Sehingga jamaah bisa perhatikan, inilah bentuk keadilan yang diajarkan dalam syariat kita ketika orang melakukan pelanggaran dalam bentuk ihtikar, maka yang diajarkan bukan dengan cara membalas kezaliman dengan kezaliman, tapi mengembalikan kezaliman kepada keadilan. Lalu bagaimana caranya dan bentuknya? Para ulama menggariskan, dia dipaksa untuk menjual dan dengan harga di mana dia tidak boleh dapat untung, yaitu dengan harga kulak. Nah, walhamdulillahirabbil alamin, selesai masalah ihtikar. Nah, kita beralih ke pelanggaran di pasar yang kedua. Pelanggaran di pasar yang kedua, yaitu memborong sebelum pedagang datang ke pasar. Ini yang sering diistilahkan dengan talaki ar-rukban. Talaki rukban, jemput bola. Sebelum pedagang masuk pasar, dihadang, lalu diborong. Baik. Pelanggaran ini di masa silam cukup banyak. Di masa sekarang mungkin sangat jarang. Kalau dulu cukup banyak. Baik, terkadang ada petani atau pedagang kampung yang membawa komoditas desa ke pasar. Seperti sayuran, kemudian hasil laut kalau dia adalah seorang nelayan, atau hasil pertanian yang lainnya. Para pedagang kota yang memahami peluang, mereka jadikan itu sebagai kesempatan untuk meraup banyak keuntungan. Kenapa orang kampung ini tidak ngerti harga di sini?
orang desa ini nggak ngerti harga di pasar. Maka cara yang dilakukan adalah menghadang para petani dan pedagang kampung itu sebelum mereka masuk pasar. Lalu segera memborong barang yang mereka bawa dengan harga yang relatif sangat murah. Begitu petani sebelum masuk pasar langsung dihadang. Ya, gini aja ya. Ini saya borong semuanya 2 juta. Petani merasa, "Oh, 2 juta itu gede banget." Kan gitu ya. Belum pernah dia megang uang 2 juta. Rata-rata megang uang ya paling cuman berapa? 500, 700, 800. Ini kok tiba-tiba ada yang mau ngasih 2 juta. Dia merasa itu gede. Akhirnya seneng dia. Ya sudah, saya jual. Dibayar 2 juta. Petani melanjutkan perjalanan. Tetap masuk kota. Lalu tiba di pasar. Dari situ dia tahu. Wah, ternyata harga aslinya itu sebenarnya bukan 2 juta, 20 juta. 10 kali lipat. Nah, dia beli dengan harga yang relatif murah, selenya barang ini bisa dijual di pasar kota dengan keuntungan yang berlipat. Tindakan menjemput pedagang kampung atau petani yang membawa komoditas kampung ya, sebelum mereka masuk pasar disebut dengan talaki ar-rukban. Talaki rukban atau talakil jalab. Disebut dengan talaki rukban atau talakil jalab. Dan tadi kita sampaikan pelanggaran ini sering terjadi di masa silam. Kenapa, Pak? Karena waktu itu informasi tidak sekuat sekarang. Sekarang antara kota dengan desa kan berimbang informasi itu. Sehingga apa yang diketahui oleh orang desa, apa yang diketahui oleh orang di kota juga diketahui oleh orang desa. Bahkan kadang begini ya, kita beli sesuatu yang itu sudah mahal di kota, lalu kita datang ke desa. Kita mikirnya ini pasti masih murah. Oh, ternyata begitu sampai di sana harganya sama saja. Loh, kok sama dengan yang di kota? Saya juga tahu, Mas, kula nggih pun update harga. Sampun update. Masya Allah. Campuran bahasa Jawa karo bahasa Inggris ya. Saya juga sudah tahu perkembangan harganya. Sudah tahu beritanya. Ya. Sehingga maksud tengkulak ini biar bisa dapat harga murah, ternyata petaninya juga sudah tahu harga yang ada di kota. Nah. Di antara dampak buruknya adalah ketika petani atau pedagang kampung tadi datang ke pasar, dia akan tahu harga barang yang sejatinya. Di saat itulah bisa jadi muncul penyesalan, bahkan dia merasa dirinya telah ditipu. Dan ini bisa memicu permusuhan di tengah masyarakat, terutama antara petani dengan para tengkulak tadi. Karena itu terdapat banyak hadis yang melarang bentuk talaki rukban dan talakil jalab. Yang boleh dilakukan adalah tunggu para petani tadi atau pedagang kampung tadi masuk di pasar, sampai pasar, sehingga mereka bisa mengetahui harga pasar. Setelah itu baru boleh membeli barang mereka sesuai dengan harga yang disepakati. Sekarang coba kita lihat beberapa hadisnya. Pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kunna natalaqqar rukban. Kami dulu melakukan talaqi rukban. Jemput para pedagang, jemput para petani, menjemput orang kampung sebelum masuk pasar. Fanashtari minhumut ta'am. Lalu kami beli makanan dari mereka. Fanahanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta yublagha bihi suqut ta'am.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami melakukan hal ini untuk membelinya sampai dia tiba di pasar. Ya. Sehingga kalau dia sudah tiba di pasar, maka petani tahu harga pasarnya sekian. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala talaqaw sila hatta yuhbata biha ila suq." Janganlah kalian menghadang barang dagangan yang belum masuk pasar hingga dia tiba di pasar. Agar orang ini, pedagang ini tahu harga yang sebenarnya yang sejatinya ada di pasar. Baik. Hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talaqawul jalaba. Man talaqahu fashtara minhu syai'an fahuwa bil khiyar idza dakhala as-suqa." Janganlah kalian melakukan talakil jalab. Yang tadi jalab itu para tengkulak. Yang dia datang dari kampung. Dia sebenarnya orang kota. Dia berangkat ke kampung untuk kulaan. Lalu dia berangkat ke pasar kota. Nah, di perjalanan dia nggak tahu perkembangan informasi harga pasar. Ini dulu banyak ya. Kalau sekarang kan jarang. Orang seperti ini namanya jalab. Maka jalab tidak boleh dihadang di jalan. Biarkan dulu dia masuk pasar, sehingga tahu harga, harganya sekian. Baru silahkan nanti kalau mau dibeli dari jalab dengan harga yang sesuai kesepakatan, silahkan. Nah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man talaqahu fashtara minhu." Siapa yang menghadang para jalab, lalu dia membeli barangnya jalab, fahuwa bil khiyar. Maka si jalab tadi punya hak khiyar idza dakhala suqa, setelah dia masuk pasar. Karena setelah dia masuk pasar, maka si jalab tadi akan tahu harga yang sebenarnya. Nah, khiyar apa di sini? Di sini khiyar yang dimaksud adalah khiyar ghaban. Khiyar karena disebabkan pembodohan. Pak, seharusnya harga normalnya 10 juta. Tadi Bapak beli dari saya cuma 3 juta. Dikulak semua. Padahal saya bisa dapat 10 juta kalau saya jual sendiri. Maka karena dia merasa dibodohi, dia punya hak khiyar. Baik. Di sini penjual memiliki hak khiyar. Hak khiyar adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad karena sebab tertentu. Sebenarnya kita perhatikan hadis dari Abu Hurairah. Hadis nomor 3 ini ya. Hadis Abu Hurairah nomor 3 ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melakukan talaki, yang jemput barang sebelum masuk pasar, lalu dia membeli bagian dari barang itu, maka dia punya hak khiyar apabila penjualnya sudah masuk ke dalam pasar. Baik. Artinya, ketika pedagang kampung atau petani tersebut sampai di pasar dan dia mengetahui harga yang sejatinya, bisa jadi dia merasa dirugikan. Karena ternyata barangnya diborong dengan harga yang terlalu murah dibandingkan harga pasar. Memang tadi saat diborong dilakukan transaksi yang saling ridho. Namun itu disebabkan karena dia tidak tahu harga pasar. Di posisi ini sang petani dibodohi. Karena penjual dalam hal ini dibodohi, Nabi SAW memberikan hak khiyar untuk mereka, yaitu fahuwa bil khiyar idza dakhala as-suqa. Lalu membeli barang darinya, maka penjual memiliki hak khiyar ketika dia sudah masuk pasar. Begitu masuk pasar ngerti, ternyata harganya sebenarnya murah. Harganya sebenarnya mahal. Tadi saya dibeli dengan harga yang murah.
Para ulama menyebut khiyar karena pembodohan ini disebut dengan khiyar ghaban. Disebut dengan khiyar ghaban. Ibnu Qudamah mengatakan, Masya Allah nih, panjang ya. Al-khiyaru lil ghibni yathbutul khiyaru fil bai'i fi mawadhi'a. Judulnya adalah tentang khiyar karena ghaban. Bisa terjadi karena beberapa sebab, lalu beliau kasih rincian. Ahaduha, yang pertama adalah talaqi rukban. Di sini kita baca terjemahannya. Yang pertama adalah talaqi rukban. Ketika para pedagang menjemput petani, lalu membeli dari mereka, kemudian dijual di pasar, maka para pedagang kota itu membodohi mereka. Yang kedua adalah jual beli najas. Dan telah dijelaskan lebih rinci pembahasan ini. Jual beli najas ya. Si A dan si B sedang tawar-menawar, A sebagai penjual, B sebagai pembeli. Lalu datang C. Nah, C ini ingin membantu A sebagai penjual agar dapat untung lebih. Tanya dia, berapa ditawar B? 500. Wah, barang goyong ini kok 500, harusnya 1 juta. Akhirnya si B nawarnya jadi lebih tinggi. Ya sudahlah, 800 ya, enggak apa-apa, 800. Akhirnya dibeli dengan harga 800. Yang ketiga adalah jual beli mustarsil yang mengandung pembodohan parah, melebihi normal. Dia memiliki hak khiyar antara membatalkan transaksi atau melanjutkannya. Dan ini pendapat Imam Malik. Baik. Syekh Sabiq juga menjelaskan, wa min suwaril ghiban talaqil jalab. Di antara bentuk pembodohan adalah talaqi al-jalab. Yaitu ketika ada rombongan membawa dagangan, lalu ditemui seorang tengkulak sebelum rombongan itu masuk ke kota atau sebelum mengetahui harga pasar. Kemudian dia memborong dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga umumnya di pasar. Jika rombongan ini mengetahui hal itu, maka dia berhak untuk menggunakan khiyar dalam rangka menghindari tindakan yang merugikan. Nah, intinya tadi ya, bahwasanya dia punya hak khiyar karena dibodohi, disebabkan karena dia tidak tahu harga di pasar. Baik, di sini saya sebutkan rincian yang tadi kita sampaikan ya. Coba kita baca ringkas. Kita ulang ya, dari keterangan sebab adanya khiyar ghaban. Mohon diperhatikan, khiyar ghaban adalah hak khiyar karena pembodohan. Pertama, karena talaqi rukban, menjemput petani sebelum dagangan masuk pasar. Sementara petani buta harga pasar. Tapi kalau petaninya sudah tahu harga pasar, tidak apa-apa dijemput di jalan. Baik, ketika masuk pasar, petani baru nyadar ternyata barangnya dibeli si tengkulak dengan harga yang terlalu murah. Maka dengan hak khiyar ghaban, petani berhak untuk membatalkannya. Yang kedua, bai' najash. Nah, di sini tadi yang tawar-menawar. A, B. Di sini saya kasih contoh. Paijo sebagai penjual dan Muqiyam. Ya, ini sedang tawar-menawar. Lalu datang Mukidi. Dia bersekongkol dengan Paijo agar jika ada yang menawar barangnya, dia ikut menawar dengan harga yang lebih tinggi, si Mukidi ini. Maka Paijo dengan Muqiyam, ya, ini sedang tawar-menawar, datang Mukidi, ikut menawar dengan harga yang lebih tinggi. Tindakan Mukidi disebut dengan perbuatan najash. Jika Muqiyam tahu bahwasanya dia dibodohi, maka dia berhak untuk membatalkan akad. Dia berhak untuk membatalkan. Nah,
Yang ketiga adalah bai' mustarsil. Mustarsil artinya dilepas. Dalam jual beli mustarsil berarti penjual menjual barang tanpa tahu harga dan dilepas sesuai dengan harga yang berlaku di masyarakat. Atau membeli tanpa tahu harga dan pasrah pada penjual. Jika ada selisih harga yang tidak wajar, pihak yang dirugikan memiliki hak khiyar untuk mendapatkan ganti atas kerugian. Sehingga di bai' mustarsil, dia bisa lepas. Misalnya begini ya. Si A mau menjual HP. Tapi dia nggak tahu harga. Lah dijual berapa? Waduh, saya nggak ngerti. Lah kamu mau nawar berapa? Saya juga nggak tahu harganya. Gini aja. Kita lihat harga di Tokped atau di Shopee. Akhirnya sama-sama lihat di Shopee. HP merek ini tahun sekian versi sekian. Nah, nanti kan ketahuan, duh, ternyata kok harganya terlalu murah. Gitu ya. Bayangan saya masih bisa dapat 3 juta, ternyata ini harganya sekarang jadi 1,5. Ada orang nggak ngerti jual mobil itu, dia nggak ngerti. Saya mau jual mobil saya. Diregani piro? Wah, nggak ngerti saya. Terus gini aja, lihat di mana kalau mobil. Lihat di online. Ya, cek di online, ternyata murah sekali. Wah, rugi besar saya, nggak jadi. Nah, adanya nggak jadi jual atau nggak jadi beli, itu disebabkan karena khiyar goben dari latar belakang bai' mustarsil. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Ini pembahasan tentang masalah khiyar ghaban. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bolehkah orang itu kulaan ke kampung. Dia datang ke kampung terus kula, itu boleh atau tidak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah gedung MIPS telah baru saja pengecoran lantai yang ketiga. Alhamdulillah. Dan kita berada di bulan Dzulhijjah, di mana Nabi SAW memberikan motivasi untuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilaksanakan di 10 hari pertama, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kemudian mendulang pahala di 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan salah satunya adalah dengan mengabadikan harta kita dalam bentuk wakaf. Kita masih membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk turut serta dalam penyelesaian pembangunan, karena masih ada 1 lantai lagi dan juga penyelesaian pembangunan di lantai 2. Semoga dari amal Bapak Ibu semuanya nanti bisa mempercepat bagi para santri kami dan kaum muslimin untuk bisa memiliki sebuah gedung bagi mereka untuk belajar menghafal Quran, mempelajari ilmu agama, dan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, Bapak. Saya ingin bertanya tentang masalah utang piutang. Jadi begini, Ustaz. Jadinya ada seorang, namanya si A, dia itu pengen pinjam uang di koperasi. Tapi karena si A itu bukan anggota koperasi itu, jadi yang pinjam adalah kakaknya, namanya si B.
Jadi si A ini pinjam di koperasi atas nama si B. Nah, setelah si B pinjam uang, sejak dia terima uang, si B nggak pernah menikmati uang itu karena langsung dipakai sama A. Tapi sepanjang itu, si A tidak sekalipun nyicil utang itu. Nah, si B karena takut kena penalti, dialah yang nyicil tiap bulan di koperasi itu. Nah, terus beberapa bulan yang lalu, si B ini meninggal dunia. Nah, terus kan akhirnya sama koperasi karena kebijakannya kalau ada anggota yang meninggal dunia maka pinjamannya dihapus, dilunaskan gitu, Ustaz. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, karena utang yang di koperasi itu kan sebenarnya sudah dilunaskan sama koperasi. Apakah si A ini masih punya kewajiban membayar ke ahli warisnya si B atau tidak, Ustaz? Atau ya sudah karena utangnya itu sama koperasinya udah dilunaskan semua, jadi si A pun juga tidak harus membayar ke ahli warisnya si B, Ustaz. Itu saja pertanyaannya. Baik, Terima kasih. sebelumnya Bapak, Ya. koperasi menilai lunas utang ini, menganggap lunas utang ini karena kerelaan koperasi atau karena melibatkan asuransi? Yang diketahui itu, jadi sebenarnya koperasi itu bukan lunasan, tapi karena setiap anggota koperasi itu diberikan asuransi, jadi uang asuransi si B itu bisa menutup utangnya yang di koperasi itu. Jadi bukan dilunasi sama koperasi gitu, Ustaz. Berarti masih ada satu pihak lagi ya, yaitu asuransi. Ya, asuransi itu kerjasama dengan koperasi itu. Baik, saya tulis di sini, Pak. Nah, cukup, Bapak? Ya, cukup saja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama kita akan bahas dari sisi alur akad yang terjadi. Jadi secara administrasi yang berutang di koperasi itu adalah B. Meskipun B tidak menikmati. Sehingga ketika B yang utang ke koperasi, maka nanti B yang bertanggung jawab terhadap utang tersebut ke koperasi. B yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia yang berutang. Dia yang datang ke koperasi, dia yang dan tangan, dia yang akad, sehingga dia dapat duit. Nah, selanjutnya B memberi utang itu ke A. Maka A bertanggung jawab terhadap B, B bertanggung jawab ke koperasi. Ini urutannya. Sehingga koperasi nggak bisa nagih A. Karena yang utang ke dia kan bukan A, tapi B. Taib. Kemudian B yang membayar utang itu meskipun belum lunas, akhirnya si B ini meninggal dunia. Di posisi ketika B meninggal dunia, lembaga asuransi yang berperan, kemudian sisa utangnya dibayarkan. Sudah? Sebenarnya akad ini adalah akad yang batil. Kita bisa pastikan ini akad yang batil. Kenapa? Karena lembaga asuransi dia membayari sisa utang dengan akad yang penuh dengan goror, yaitu membayar premi senilai sekian, dan nanti kalau orangnya meninggal maka sisa utangnya akan ditebus. Dan itu nggak jelas sisa utangnya berapa, wallahu alam. Tergantung orangnya matinya kapan. Kalau dia mati cepat berarti sisa utangnya masih banyak, dan sebaliknya kalau dia nggak mati-mati nggak ada sisa utang. Taib. Karena itu sisa utang ke koperasi, sisa utang ya, ini masih menjadi tanggung jawab si B untuk menyelesaikannya. Karena B sudah meninggal, berarti ahli warisnya. Misalnya saya buat gambaran ya, utangnya 10 juta. Sisa utang 3 juta.
Sudah? Premi yang dulu dibayarkan ke asuransi, anggaplah misalnya 1 juta. Dulu bayar premi 1 juta. Maka sisa utang ini dipotong premi 1 juta, sehingga kewajibannya adalah 2 juta. Nah, 2 juta ini karena asuransi yang bayari, maka diserahkan ke asuransi senilai 2 juta. Kembalikan ke lembaga asuransi. Mas, ini saya kembalikan karena Anda tadi nalangi 3 juta, padahal kami baru bayar 1 juta, ini yang 2 juta sisanya. Tapi kan sistem menolak ini, sehingga lembaga asuransi pun tidak mau menerima ini. Lembaga asuransi dia tidak mau menerima yang 2 juta ini. Dia nggak mau menerima. Akhirnya gimana? Anda tidak mungkin menyalurkan 2 juta itu ke asuransi. Maka yang 2 juta ini bisa disalurkan ya, bisa disalurkan ke kegiatan sosial. Disalurkan ke kegiatan sosial. Disalurkan ke kegiatan sosial. Bisa untuk masjid atau yang lainnya. Karena sebenarnya ini adalah uangnya lembaga asuransi yang tidak bisa kita kembalikan ke sana. Tayyib. Nah, kemudian selanjutnya, apakah si A masih berkewajiban untuk melunasi ke si B? Jawabannya masih. Karena dia punya utang ke B. Yaitu senilai 10 juta tadi. 10 juta dari si A harus melunasi ke sesuai dengan uang yang dia terima. Ke B atau ke ahli warisnya. Kemarin dia nerima berapa? 10 juta. Ya sudah, dia kembalikan 10 juta. Sedangkan B dan koperasi itu urusannya B dan koperasi dan ahli warisnya. Ahli warisnya B. Nah, selanjutnya A, karena dia sudah pernah menerima uang itu dari B, maka dia berkewajiban untuk melunasinya kepada si B. Kalau tidak gimana? Kembali kepada kerelaan ahli waris. Kalau ahli waris merelakan, ya selesai. Tapi kalau ahli waris tidak merelakan, si A berkewajiban untuk melunasinya ke si B. Wallahu alam. Jadi alurnya sesuai dengan porsi tanggung jawab masing-masing. B bertanggung jawab kepada koperasi, A tetap bertanggung jawab kepada B karena dia yang menerima uang dari B. Meskipun uang B itu berasal dari koperasi. Wallahu alam. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih terkait dengan hutang. Jika ada orang yang berhutang kepada seseorang dan orang itu qadarullah meninggal dunia, apakah ahli warisnya ini juga harus menagih ke orang yang berhutang tadi? Baik. Soalnya si bapak yang meninggal ini berkali-kali kan cerita bahwa si A, si B, si D dia berhutang ke bapak tersebut. Nah, cuma bapak nggak pesen tolong ditagih atau enggak. Tapi apakah ahli waris itu tetap harus menagih atau hanya mengingatkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau kita perhatikan posisi status harta ya, begitu si A ini meninggal dunia, jadi A punya piutang dari B. Saya tuliskan juga di sini misalnya juga punya piutang dari C, punya piutang dari D. C pernah utang, D juga pernah utang. Sudah? Sehingga kalau misalnya saya boleh nyebut angka, ini 5 juta, yang ini 10 juta, yang ini 3 juta. Berarti nilai ini, total nilai ini adalah hartanya si A yang ada di tangan orang lain. Begitu A meninggal dunia, maka otomatis harta itu menjadi hak milik ahli waris. Total harta
pindah jadi hak milik ahli waris. Ahli warisnya siapa? Ya keluarganya si A. Sehingga baik si A itu pesan nanti takih maupun tidak ditagih, begitu A meninggal dunia, ketika A meninggal dunia, maka otomatis harta itu menjadi hak milik ahli warisnya. Nah, selanjutnya terserah ahli waris. Mau ditagih silahkan, tidak ditagih juga silahkan, terserah ahli waris. Ya. Karena itu, apakah ahli waris ini menagih dari B, C, dan D harus atas restu dari si A, atas persetujuan dan permintaan dari si A? Jawabannya tidak harus. Tidak harus. Ahli waris A, dia boleh nagih B, C, D, sekalipun A nggak pernah pesan. Kenapa? Karena itu harta dia. Dia punya harta senilai 18 juta ini ya. Total di sini ada 18 juta. Dari B, C, D. Mau ditagih silahkan, tidak ditagih juga silahkan. Nah, kita punya kaidah dalam masalah utang piutang. Ya. Bahwa ketika ada orang yang punya piutang di tangan orang lain dan dia belum bisa ridho, maka jangan dibiarkan. Tagih di dunia, biar selesai di dunia. Sehingga diingatkan, kewajiban bapak yang belum terbayarkan sekian. Jangan kemudian, sudahlah saya tak tagih aja di akhirat. Nah, ini mencelakakan orang lain. Sehingga kalau dia belum ridho, tagih ketika di dunia. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Saat ini saya bekerja di perusahaan farmasi, namun ditempatkan di bagian keuangan, bagian asuransi, dan juga surat kredit. Jadi tugas Ana itu menyiapkan dokumen untuk pengajuan asuransi atas permintaan dari divisi pengadaan perusahaan dan juga ekspor untuk mengajukan asuransi barang maupun aset perusahaan. Kemudian juga saya juga membuat surat kredit atas permintaan juga bagian lain. Bagaimana status pekerjaan Ana Ustaz ya? Karena berhubungan dengan asuransi dan juga lembaga keuangan. Begitu, terima kasih Ustaz. Baik. Wallahu alam, yang saya pahami seperti ini, Pak. Jadi ketika Bapak bekerja di sebuah perusahaan yang status asalnya mubah, seperti perusahaan farmasi tadi, kemudian perusahaan-perusahaan yang lain, maka pada asalnya pendapatan perusahaan ini adalah pendapatan yang mubah. Pada asalnya pendapatan perusahaan ini adalah pendapatan yang halal. Perusahaan otomotif, perusahaan obat, perusahaan konsumer yang halal, kemudian perusahaan apalagi misalnya garmen, pakaian yang sifatnya halal mubah. Pada asalnya karena perusahaan ini bergerak di bidang yang halal, dia jualan sesuatu yang halal, maka pendapatan perusahaan ini halal. Ini kita bicara pendapatan perusahaan. Lalu dari pendapatan perusahaan itu dijadikanlah sebagai gaji para karyawan. Ya, A, B, C semuanya digaji. Nah, selanjutnya di antara karyawan ini ada yang menangani bagian yang bermasalah. Ada yang menangani bagian yang bermasalah. Maka dia digaji karena dia menangani bagian yang bermasalah di perusahaan itu. Ya. Misalnya, bagian yang bermasalah di perusahaan farmasi Bapak adalah asuransi. Bapak harus mendaftarkan asuransi untuk semua barang dan aset di perusahaan. Sehingga tiap hari berurusan dengan asuransi A, asuransi B, dan seterusnya. Artinya Bapak akan melakukan akad, di mana akad itu adalah akad yang batil. Karena seperti yang kita tahu, akad asuransi adalah akad yang basisnya gharar.
basisnya adalah ketidakjelasan. Bayar premi untuk bisa mendapatkan sebuah klaim yang tidak jelas kapan klaim itu bisa didapatkan. Sehingga tiap hari melakukan goror. Dari situ Anda dibayar. Belum lagi penerbitkan surat kredit dengan bank A, bank B, dan seterusnya. Kesimpulannya, wallahu alam, kalau Bapak bisa pindah divisi, silakan pindah divisi. Nanti bisa diajukan ke pihak HRD. Saya kayaknya kok nggak sanggup untuk nangani bagian ini, saya mau pindah ke divisi yang lain. Sehingga bisa tetap di bagian keuangan, tapi di divisi yang lain, dalam rangka untuk menghindari bentuk ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong-menolong dalam kegiatan maksiat. Insya Allah pendapatan tetap halal, karena pendapatan perusahaan itu halal, tapi Anda pindah divisi agar tidak digaji untuk kegiatan maksiat. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya memiliki 1 kambing betina dititipkan dan dipelihara oleh B yang memiliki 3 kambing jantan. Biaya pemeliharaan dan rumput ditanggung B. Pembagian hasil adalah, jika lahir anak kambing pertama maka akan jadi milik saya. Jika lahir anak kambing kedua menjadi milik B, begitu seterusnya. Jika kambing mati, maka kerugian dibagi dengan porsi 25% dibanding 75%. Apakah skema tersebut sudah sesuai, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan, Masya Allah ya. Baik. Skema pembagian hasil seperti ini bermasalah ya. Jadi bagi hasil ya. Bagi hasil itu harus berdasarkan hasil. Namanya bagi hasil. Bagi hasil berdasarkan hasil. Dan Nabi SAW transition. Nabi SAW melarang orang melakukan bagi hasil dengan porsi tertentu. Dulu ada namanya muhaqalah, ada namanya muzabanah, ada mukhabarah, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, salah satu di antara bentuk muhaqalah, menurut keterangan sebagian ulama, adalah ada orang yang melakukan transaksi kelola lahan, tapi dengan pembagian tertentu. Misalnya begini, saya sebagai petani, si A sebagai pemodal. Lalu saya akan menanam beberapa jenis tanaman. Ada kacang, ada jagung, ada lombok. Nah, kemudian si A minta nanti hasil lombok punya saya, kacang jagung punya kamu. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini dilarang? Karena nanti jadinya nggak jelas. Nanti jadinya nggak jelas hasilnya mana yang lebih menguntungkan. Apakah hasilnya kacang, lombok, ataukah jagung? Sehingga yang benar gimana? Total hasil ini dibagi sesuai kesepakatan. Sehingga tidak bisa hasil satu punya A, nanti hasil 2 punya B. Nggak boleh kayak gini. Anak pertama punya saya, anak kedua punya pemilik kambing, anak ketiga punya saya, anak ketiga nanti ada anak ganjil, anak genap kan? Nggak boleh seperti itu. Nggak ada yang bisa jamin setelah dia manak pertama nanti akan manak lagi anak yang kedua, nanti akan beranak lagi anak yang ketiga. Ada yang bisa jamin. Karena tidak ada yang bisa jamin seperti itu, maka anak keberapapun dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sehingga yang ditetapkan adalah porsi bagi hasilnya. Kamu berapa persen, saya berapa persen. Oh, yang kamu 10%, berapa? 30%, saya 70%. Maka nanti begitu keluar anak, 30% dia,
70% saya, dan begitu seterusnya. Terus nanti jualnya gimana Pak? Ya gampang aja, tinggal dijual. Ini kalau diuangkan berapa, tinggal yang dapat duit itu bayari kepada pasangan bisnisnya. Nah itu yang benar, sehingga total hasil dibagi, bukan hasil satu untuk orang satu, hasil dua untuk orang dua, bukan. Tapi dari seluruh total hasil. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.